Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian. Bagaimana kabar Anda? Semoga hari ini sehat-sehat, tetap semangat dan tidak terlalu terpengaruh dengan situasi berita dan segala macam. Saudara-saudara, mari kita akan melanjutkan hari ini dan beberapa pertemuan berikut. Kita akan banyak membahas tentang satu bagian Alkitab yang sangat-sangat penting, yaitu tentang penciptaan manusia di hari yang ke-6. Nah, saudara-saudara, sebetulnya pada bagian ini kita akan mendapatkan dari mulai ayat yang ke-26 dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, tetapi saudara-saudara, pada hari ini atau pada kesempatan ini saya akan mengutarakan terlebih dahulu semacam pendahuluan. Karena bagian ini isunya sangat banyak sekali yang dibahas, bisa bicara tentang banyak hal, saudara-saudara. Karena itu perlu ada pendahuluan. Nah, saudara-saudara, ayat 26 sampai ayat 31 ini berkaitan dengan penciptaan manusia. Tetapi kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7 dan seterusnya, di sana juga diceritakan atau dituliskan tentang penciptaan manusia. Saudara-saudara, apakah ini dua hal yang berbeda? Ada dua tahap penciptaan? Atau dua kelompok orang yang diciptakan? Atau bagaimana? Saudara-saudara, kalau kita membaca baik-baik pada bagian ini dan kalau kita memahami juga mengenai cara penulisan di dalam kitab-kitab kuno, dan sebetulnya juga sampai saat ini ketika orang menuliskan sesuatu, bukan hal yang terlalu mengada-ada, bukan hal yang terlalu mengherankan kalau orang mulai menggambarkan terlebih dahulu atau membuat semacam kilasan, ya, bagian besarnya dahulu, lalu kemudian pada bagian akhir itu ada penjelasan rinci, uraian yang rinci. Saudara-saudara yang mengikuti kitab pemahaman Alkitab di kitab Wahyu, mungkin pada waktu yang lalu saya juga mengungkapkan hal yang sama. Kitab Wahyu pun begitu. Pasal yang pertama itu semacam pendahuluan, lalu kemudian rinciannya itu di pasal-pasal selanjutnya. Nah, saudara-saudara, saya memahami bahwa kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31 itu merupakan semacam pendahuluan, ya, uraian yang besarnya atau hal-hal yang pokoknya atau ada isu-isu yang pentingnya. Baru kemudian nanti di pasal 2 apa yang diceritakan hal besar di pasal yang ke-1 itu secara rinci dituliskan di pasal yang kedua mulai ayat yang ke-7 sampai ayat selanjutnya, bahkan di pasal-pasal selanjutnya. Karena sesudah itu, saudara-saudara, kita kemudian melihat sang penulis kitab ini, dia menceritakan, mengutamakan tentang manusia. Nah, jadi saudara-saudara, ini bukan dua bagian yang bertentangan, ini bukan dua kejadian penciptaan manusia sehingga ada dua manusia yang berbeda, bukan demikian, tetapi ini merupakan penulisan yang saling melengkapi, bagian pendahuluan kemudian bagian rinci. Nah, saudara, apa inti dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 31 yang menceritakan tentang manusia? Secara umum bisa dikatakan, saudara, pada bagian ini adalah ini merupakan puncak dari penciptaan Tuhan di alam semesta ini. Di hari yang ke-6, hari yang terakhir, maka pada bagian terakhir Tuhan menciptakan manusia. Ini adalah puncak. Sehingga saudara, kita harus mengakui, saya pikir kita harus mengakui bahwa sang penulis mau mengatakan yang diciptakan yang terakhir itu adalah memang ciptaan Tuhan yang paling utama, yang memiliki kualitas dan juga menjadi tujuan Tuhan paling utama. Saya mau mengulas secara umum dahulu, saudara-saudara, apa yang menjadi alasan mengapa manusia ini menjadi puncak dari ciptaan Tuhan.
Pertama sudah sangat jelas. Saudara-saudara, manusia diciptakan pada bagian yang terakhir sesudah semua diciptakan. Dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6 bagian yang pertama, yaitu tentang penciptaan binatang-binatang darat tadi. Saudara-saudara, semua disediakan terlebih dahulu, baru kemudian diciptakanlah manusia. Sehingga kita harusnya secara logis memahami bahwa memang pada akhirnya manusia adalah ciptaan Tuhan dengan kualitas yang paling utama. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian hal yang kedua yang kita bisa melihat di ayat yang ke-26, Tuhan berfirman ketika Dia menciptakan manusia itu, Dia menyampaikan sebuah atau situasi yang berbeda. 5 hari penciptaan di awal Tuhan berfirman, maka jadi. Tuhan berfirman, maka jadi. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, nampaknya saudara-saudara ada situasi yang berbeda. Karena pada ayat yang ke-26 bagian pertama di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Saudara-saudara, pada bagian ini ada ajakan Allah Tritunggal bersama-sama, ajakan untuk menciptakan atau menjadikan manusia. Nanti kita akan membahas secara rinci pada pertemuan berikut apa arti kata kita di situ, saudara. Tetapi lepas dari berbagai macam tafsir, ya, yang kita lihat ini ada perbedaan. Perbedaan yang nampak ketika Tuhan menciptakan. Pada bagian yang lalu tidak ada semacam undangan atau kesepakatan bagaimana menciptakan. Tetapi pada bagian ini Allah Tritunggal mengatakan baiklah kita menjadikan manusia. Lalu kemudian ayat 27, maka sesudah ajakan itu maka Tuhan Allah menciptakan manusia. Jadi saudara-saudara, ini adalah hal yang khusus ya. Ada semacam pengumuman terlebih dahulu ketika Tuhan akan diciptakan. Hal yang ketiga, hal yang berikut saudara yang sangat jelas dikatakan di bagian ini, nanti juga kita akan melihat rinciannya, adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ada 2 hal yang diungkapkan di situ, yaitu Tuhan menjadikan ayat 26 dan di dalam ayat yang ke-7 Tuhan Allah menciptakan. Sang penulis kitab Kejadian ini mengungkapkan dua hal yang berbeda, saudara. Tuhan Allah menjadikan dan Tuhan Allah menciptakan. Dua kata yang berbeda ini nampaknya bukan ketidaksengajaan, tetapi nampaknya memang punya arti tertentu, saudara-saudara. Bahwa ketika Tuhan menjadikan, itu berarti manusia memang dijadikan dari bahan tertentu yang kemudian nanti di pasal 2 kita mengetahui bahannya itu adalah dari debu tanah. Tetapi sekaligus Tuhan menciptakan, ayat yang ke-27. Kata mencipta ini kembali digunakan kata bara. Sesuatu yang baru, ya, dari yang tidak ada, bukan dari bahan yang ada. Jadi saudara-saudara, manusia ini berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain ada seperti kata yang lain, saudara, yang bahannya sudah ada. Waktu terang, waktu cakrawala, bahannya sudah ada. Mereka dipanggil. Tetapi ketika binatang diciptakan, Tuhan menggunakan kata bara. Ya, sesuatu yang baru karena levelnya lebih tinggi. Nah, maka ketika Tuhan menciptakan manusia, di ayat yang 27, itu kata bara kembali diulangi, maka kita melihat di sini bahwa Tuhan menciptakan sesosok ciptaan di level yang lebih tinggi lagi daripada sekedar binatang. Dan bukan hanya level, tetapi ciptaan ini adalah ciptaan yang berbahan dan ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa, saudara? Di pasal yang kedua, kita kemudian melihat pasal 22 ayat yang ke-7 bahwa kepada manusia diberikan nafas Allah. Ini hal yang baru. Jadi saudara-saudara, manusia memang unik. Manusia memang berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, saudara-saudara, manusia mendapatkan
bentuk fisik, ada bahannya secara fisik tidak begitu berbeda dengan binatang, meskipun kerumitannya jauh lebih rumit. Apalagi nanti saya akan bahas, saudara, misalkan mengenai otak manusia, mengenai hati manusia, jantung, darah, sirkulasi darah, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih rumit daripada binatang-binatang yang lain. Nah, tetapi juga kepada manusia diberikan nafas Allah, sehingga manusia menjadi unik. Lalu, saudara-saudara, bagian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah bahwa manusia, ayat yang ke-26, itu diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Sangat jelas ayat 26 dan ayat 27. Tidak ada ciptaan yang dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, yang penting sekali. Apa maknanya? Saya nanti akan uraikan pada pertemuan berikut. Tetapi yang paling penting di sini, ini ada kekhususan, keunikan, ada keutamaan, ada keistimewaan. Ciptaan ini, yang namanya manusia ini, itu diciptakan menurut gambar Dia, menurut rupa Dia, rupa Allah, gambar Allah, citra Allah. Oh, tentu saudara-saudara, karena ini adalah citra Allah, maka manusia ini menjadi sesosok ciptaan yang istimewa. Yang kelima, saudara-saudara, pada bagian ini kita akan melihat bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dikatakan satu kali, saudara, di dalam ayat yang ke-7, yaitu baik laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Binatang-binatang ada betina, ada jantan, tetapi tidak dikatakan yang jantan dan yang betina. Tetapi khusus untuk manusia, laki-laki menurut citra Allah, perempuan menurut citra Allah. Sehingga saudara, ini menjadi menjadi satu pemahaman bagi kita bahwa kelaki-lakian dan kewanitaan, mengenai gender ini sesuatu menjadi sangat penting untuk menggambarkan keunikan dan kemuliaan Allah. Dan nanti kita akan lihat seksualitas itu menjadi peran yang sangat penting dan menggambarkan citra Allah yang tadi. Yang keenam, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan, yang mau menunjukkan bahwa manusia itu memang ciptaan yang paling utama adalah kepada manusia itu diberikan tugas, di dalam ayat yang ke-26, fungsinya adalah untuk berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas binatang ternak, binatang melata. Dan di dalam ayat yang ke-28 itu manusia disuruh untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas alam semesta ini. Jadi memang pada akhirnya, saudara, kita melihat hadirnya manusia adalah untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam menata, di dalam mengatur, di dalam memimpin alam semesta ini, mengatur ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang hidup, yaitu para binatang itu. Jadi tentu stratanya lebih tinggi daripada binatang. Ada pembedaan sangat jelas, saudara. Manusia bukan binatang yang berikut, yang berevolusi, tetapi memang mempunyai fungsi khusus menurut bagian kitab ini justru untuk memimpin para binatang. Yang ketujuh, saudara-saudara, yang kita bisa lihat bahwa manusia memang jenis tertentu, atau ciptaan tertentu itu dibedakan dari makanannya. Saudara bisa baca nanti di ayat 29 ayat 30. Kalau binatang-binatang hanya memakan tumbuh-tumbuhan hijau, tetapi manusia itu memakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pada waktu itu, saudara, ketika diciptakan, makanan manusia dengan makanan binatang itu berbeda. Artinya, binatang dengan manusia berbeda. Tidak satu level, atau bukan manusia itu kelanjutan dari binatang. Sangat jelas, saudara. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yang mau menunjukkan bahwa manusia itu adalah yang utama. Sesudah manusia diciptakan, ayat 31, maka Tuhan mengatakan amat baik. Kalau yang dulu-dulu, saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, sesudah Tuhan menciptakan cakrawala atau menciptakan laut, memisahkan air dari air, dan seterusnya, Tuhan mengatakan sungguh baik. Tetapi di ayat 31, ketika semua diciptakan, termasuk manusia diciptakan, dikatakan
amat baik. Artinya apa? Bahwa sesosok manusia yang hidup di alam semesta ini melengkapi kemuliaan Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan, semuanya amat baik. Nah, saudara-saudara, itu pendahuluan yang saya bisa sampaikan sebelum kita nanti akan melihat rincian yang sangat penting, isu-isu besar yang menceritakan tentang begitu banyak hal. Nah, saudara, tetapi apa arti dari semua ini? Saudara, kira-kira ya 10 tahunan lah belakangan ini, saudara bisa melihat, bisa searching di Google atau pergi ke toko buku, begitu banyak buku, saudara-saudara, buku-buku yang bahkan menjadi buku-buku yang bestseller, yang dicetak ulang dalam setahun berapa kali, saudara, yang semuanya ini, buku-buku ini, saudara, lebih berbicara tentang, pada intinya, saudara, bahwa manusia itu enggak istimewa-istimewa amat. Kira-kira gitu lah ya, kalau saya boleh sederhanakan. Beda tipis lah dengan binatang. Manusia itu kelanjutan binatang. Bahkan buku yang terakhir yang berjudul Homo Deus, saudara-saudara, bahkan di dalam keunikan manusia, manusia bisa menciptakan sesosok barang yang cerdas yang diberi nama artificial intelligence itu. Dan jangan-jangan ciptaan manusia ini bisa lebih cerdas dan lebih berbahaya, bisa menguasai manusia sendiri. Dan kalau begitu, saudara-saudara, maka manusia itu enggak hebat-hebat amat dibandingkan dengan ciptaan manusia, artificial intelligence. Kira-kira begitu, saudara, ya, secara singkat. Nah, buku-buku ini, saudara-saudara, menantang. Saya tidak mau bahas atau membicarakan itu, tentu isunya sangat rumit dan sangat mendalam. Tetapi pada intinya, akhir-akhir ini, saudara, ada pandangan-pandangan yang menantang atau yang berbeda dengan apa yang diuraikan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan manusia, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan Allah mencipta manusia itu di dalam kondisi manusia yang sangat utama, sangat mulia, sangat penting, sangat bernilai, sangat bermakna. Saudara-saudara, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dari semuanya, ciptaan Tuhan. Intinya demikian. Ya. Nah, kalau ada kemudian tafsir mengenai atau pemahaman mengenai manusia sebagai kelanjutan dari binatang, atau manusia itu sebetulnya nggak terlalu hebat-hebat amat, ya nggak beda-beda amat, misalkan seperti itu, saudara-saudara. Dan mungkin ada di antara para pendengar saat ini yang mempercayai hal itu. Saya tidak mau berpolemik tentang itu, silahkan saudara membaca. Tetapi juga saya mengajak saudara-saudara yang mungkin terpengaruh atau meyakini hal itu, saya mengajak mari kita membaca Alkitab juga, biar seimbang. Ya, apa yang disabdakan di dalam Alkitab mengenai manusia. Manusia ciptaan Allah, tetapi manusia ciptaan Allah yang sangat utama, sangat bernilai. Nah, saudara-saudara, kalau kita meyakini sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan bahwa manusia itu bernilai sedemikian tinggi nilainya, artinya bagi kita saat ini, saudara, dan nanti juga saya akan ulang mengatakan kembali, maka kita harus bersikap beda terhadap sesama manusia dan juga terhadap diri sendiri. Maka kita harus memberikan nilai yang lebih utama tentang sesama dan tentang diri sendiri. Sebagaimana Tuhan Allah juga memberikan perspektif yang berbeda tentang manusia. Tuhan Allah sangat menghargai karya ciptanya, manusia menjadi sangat utama. Maka kita juga ketika memperlakukan sesama kita, siapapun itu, saudara, dan juga ketika kita berhadapan dengan diri sendiri, maka kita harus memiliki nilai yang berbeda. Poinnya itu yang paling penting. Saudara-saudara, kita tidak boleh memperlakukan sesama kita atau diri kita semau kita sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti kita memperlakukan atau berlaku kepada benda-benda, kepada barang-barang mati, ataupun pada binatang-binatang. Tidak demikian. Manusia adalah pribadi yang mulia, maka kita harus memperlakukan, bersikap
menghadapi sesosok manusia itu dengan cara seperti Tuhan Allah juga memberikan penilaian. Nah, itu hal yang penting. Nah, pada pertemuan berikut, poin-poin tadi saudara ada 8 poin, kita akan membahas, tapi saya kira tidak akan 8-8-nya. Mungkin hal-hal yang penting saja, yang paling utama kita akan bahas secara rinci. Karena bagian ini isunya saudara, isu global ya. Nanti kita akan melihat. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kami begitu penting, begitu indah, begitu istimewa, begitu sempurna. Biarlah kami juga menghargai, menghormati ciptaan Tuhan, manusia, sesama kami, dan juga diri kami. Supaya kami sungguh-sungguh memberikan nilai dan juga menjalani kehidupan sebagai manusia yang bernilai di hadapan Tuhan. Tolong kami, berikan pengertian pada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.